Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Bencana angin puting beliung memporak-porandakan 2 desa di Lampung Utara. 1 rumah ambruk dan puluhan lainnya rusak. Gegara cipratan air hujan, seorang pengunjung tempat wisata Puncak Sumberjaya, Lampung Barat tewas ditikam orang tidak dikenal. Dua minibus rusak saling tabrakan saat menghindari truk di Lampung Utara. Kecelakaan 2 minibus terjadi di Jalan Lintas Tegas Sumatera, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Senin malam. Sebuah minibus menabrak bagian belakang mobil di depannya yang mendadak berhenti akibat ada truk yang keluar dari rumah makan. Menurut para pengemudinya, tabrakan terjadi saat kedua mobil sedang berada di jalur yang sama dari arah Lampung Tengah menuju Kota Bumi. Truk yang menyebabkan 2 mobil tabrakan langsung kabur. Truk itu berhenti membelok kanan, nah ini ngecut lah yang mobil depan saya ini. Nah nggak kira lagi saya buang, makanya dia mantap pinggir, kalau nggak mantap tengah kalau nggak saya buang. Oh, tadinya abang di belakang dia? Iya, mobil ini? Iya. Ada ini korban nggak bang? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Kami berhenti di situ dengan menggunakan lampu hazard, karena hazard kan untuk fungsinya untuk berhenti. Berhenti. Sekitar mungkin 15 detik dari kami berhenti itu, kami dihantam dari belakang sama mobil hitam di belakang. Oh, hitam. Ya. Di depan ada mobil truk kan informasinya? Ada mobil truk informasinya? Ya, ada mobil truk yang udah melintang separuh jalan lah, mau keluar. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Kedua mobil yang bertabrakan rusak berat. Kasus kecelakaan ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Harga sayur mayur di Bandar Lampung mulai merangkak naik. Di antaranya terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Selasa pagi. Kenaikan harga sayur mayur dampak cuaca buruk. Menurut pedagang, umumnya kenaikan harga terjadi pada jenis sayur mayur yang dipasok dari Pulau Jawa, seperti kol atau kubis dan buncis. Harga kol yang semula Rp8.000, kini jadi Rp12.000 per kilogram. Harga buncis kini Rp20.000 per kilogram. Padahal pada pekan lalu masih di kisaran Rp15.000. Wortel, buncis, sama timun, terong juga naik sih, sama kol. Nah itu di harga berapa sih Mbak? Yang apa? Wortel? Wortel di harga 12.000, sebelumnya? 20, sebelumnya masih 10.000, 8.000. Kalau untuk timun tadi? Timun 10.000 yang sebelumnya? Bagus. Sebelumnya cuma 5.000 per kilo ya? Per kilo. Kalau untuk buncis Mbak? Buncis 20.000. Sebelumnya? Sebelumnya cuma 15, 12. Kalau kol? Kol 12.000. Sebelumnya? Ini 8.000. Sejak kapan sih Mbak kenaikan itu Mbak? Mau seminggu ini. Seminggu ini ya? Kalau untuk pasokan dari distributor banyak nggak? Berkurang sih. Berkurang ya? Cuaca juga ya. Timun di harga berapa Bu sekarang? Sekarang harga 8.000. Sebelumnya di harga berapa sih Bu? 5.000. Kalau untuk terong Bu? Terong sebelumnya kayaknya agak lama udahan, terong 8.000 juga. Sebelumnya Bu? Sebelumnya 5.000. Kalau untuk rampai Bu? Rampai tadinya 6.000 jualan, terus sekarang 8.000. Tadinya 15.000, 16.000, sekarang 20, 18. Untuk faktor penyebabnya sendiri ini kenapa Bu? Karena nggak ada barang. Selain itu kenapa faktor cuaca ya? Ya buruk cuaca ya, karena keterjang angin jadinya bisa mati tanaman.
bisa rusak. Sejak kapan Bu kenaikan ini Bu? Baru ada 2 mingguan. 2 mingguan ini ya? Ya. Kenaikan harga sayur mayur dikeluhkan ibu rumah tangga. Mereka terpaksa mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Kita mengurangi porsi pembelian, intinya kalau barang yang nggak terlalu dibutuhkan yang kita beli dulu gitu, yang kita butuh aja seperti beras yang utama itu kan gitu, gula, minyak itu kan utama gitu. Kalau modelnya yang sampingan itu udah nanti aja gitu, kalau ada uang lebih baru kita beli. Nah kayak cabai ini kan pasti harus kita beli, iya. Nah ini kita biasa beli sekilo, jadi ngurangi porsi pembelian juga nggak sih? Ya, iyalah, jadi setengah malah bisa jadi seperempat kalau harganya benar-benar melonjak kan gitu. Yang penting ada gitu buat masak, ada gitu buat masak hari ini. Nah ini seperti apa sih Bu harapan kita terhadap pemerintah Bu? Yang diharap sih ya harga-harga semua bahan pokok itu stabil, bukan hanya bahan pokok istilahnya. Sandang pangan pun kalau bisa ya normal-normal aja, jangan melonjak tinggi gitu. Sedangkan pendapatan mah kita segitu-gitu aja, penghasilan UMR mah. Tapi kenapa pengeluarannya lebih banyak gitu pada naik itu harga-harganya. Penyebab kenaikan harga sayur mayur diantaranya karena pasokan dari Jawa ke Lampung terhambat oleh cuaca buruk di Selat Sunda. Truk yang mengangkutnya sering datang terlambat akibat waktu pelayaran kapal di Selat Sunda sering lebih lama. Faktor lainnya karena diduga banyak petani sayur mayur gagal panen. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pembukaan Pekan Olahraga Kabupaten Lampung Utara 2025 di halaman Stadion Sukung Kota Bumi berlangsung meriah. Acara dimeriahkan dengan parade peserta olahraga serta tari kreasi yang energik. Pekan Olahraga Kabupaten Lampung Utara diikuti lebih dari 200 peserta dari 23 kecamatan. Olahraga yang dilombakan diantaranya atletik, badminton, sepak bola, bola voli, pencaksilat hingga catur. Pertandingan dimulai hari Selasa kemarin 18 hingga 26 November mendatang. Kita dapat menilai perkembangan pembinaan cabang olahraga di masing-masing kecamatan dan sekaligus membuka ruang bagi lahirnya bibit atlet baru yang akan mengharumkan nama daerah kita di tingkat provinsi, nasional maupun pada ajang internasional. Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi atlet yang sangat besar yang tidak hanya ada di kota tapi juga di pelosok-pelosok desa, di kampung-kampung, di sekolah-sekolah kecil, bahkan di tempat-tempat yang mungkin tidak pernah terjangkau oleh event besar. Lebih aktif menggali, menemukan potensi atlet lokal hingga ke pelosok daerah. Jangan biarkan bakat-bakat emas di kampung-kampung terpendam karena kurangnya perhatian atau kesempatan. Semoga ajang ini melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu membawa nama baik Kabupaten Lampung Utara pada level yang lebih tinggi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Olahraga Kabupaten Lampung Utara tahun 2025 secara resmi saya akan dibuka. Menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang telah secara konsisten mendukung dunia olahraga di daerah ini. Pembinaan olahraga yang berkualitas dan maksimal sangat penting untuk mencetak atlet yang berprestasi, bukan hanya di level kabupaten, namun juga di tingkat provinsi dan nasional. Mari kita semua fokus untuk mencari dan membina atlet-atlet muda yang potensial, yang akan menjadi bagian dari tim Lampung yang akan bertanding di PON 2032, yang insya Allah sedang dalam proses Lampung untuk menjadi tuan rumahnya. Pekan Olahraga Kabupaten Lampung Utara digelar rutin setiap tahun. Tujuannya untuk menjaring bibit atlet berprestasi yang akan diikutkan di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov dan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Dan kita sama atlet 66. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.